Kang Udin, saya ini disantet orang sakit-sakitan. Ketika saya rasakan, ini tentang ilmu rasa, nggih. Ilmu rasa ini tidak bisa diceritakan, bisanya hanya amalkan. Karena ilmu rasa ini bisanya hanya dirasakan, tapi tidak bisa dicerita. Ketika diceritakan kepada orang, maka akan menjadi sebuah kekufu atau menjadi kecindikan atau menjadi sebuah fitnah. Kecuali kalau sudah siap untuk dikatakan penipu seperti saya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau belum siap, anak-anakku jangan. Dan ketika kamu dicaci, dibully, itu juga ujian dari Allah. Tergantung bagaimana panjenengan, apakah benar-benar semuanya karena Allah, lillah, benar-benar lillah, namanya lillah karena Allah, atau hanya karena masih makhluk. Kalau kita berbuat karena makhluk, ketika kita berbuat baik, saya sudah berusaha doain orang, saya sudah berusaha nggak tidur malam mendoakan untuk santri-santri saya, untuk orang yang datang, tapi ternyata saya malah dibully, dicaci. Kalau hanya karena manusia, sudah saya tutup, saya usaha yang lain banyak. Tetapi kalau di jalan Allah, karena Allah, tidak sayang. Saya ditempatkan oleh guru saya di Blitar, karena memang sudah pasnya saya di Blitar, sudah tahu tempatnya di sini. Oleh sebab itu sama kiai saya berada di tempat ini. Ketika panjenengan dibully, sampean dicaci, sampean difitnah, sampean diam, maka panjenengan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau sampai membalas cacian, membalas bulian, tidak akan mendapatkan hikmah apapun kecuali hanya menuruti hawa nafsu. Ma'udzubillahi min jalik. Kesaktianmu adalah Sabaranmu. Kesaktianmu adalah Sabaranmu. Kesaktianmu adalah Sabaranmu. santri harus Sabar. Allahu Akbar. Kenapa, Kang? Dari mana? Assalamualaikum. Sinten iki namine niki? Paling asma sinten? Namanya siapa? Namanya Dimas. Dimas. Napa api lagi, Bu? Kemenge lho len bange ora nurakne kok. Mari kok ditimbu. Di diparingi madu niki mungkin beliau. Wis lho tak tukok ning konggene bedan, bengi ndak nurakne nangis terus kok. Ibu itu pundi? Kuwi ape lunga nang PT. Allahu Akbar. Nang PT PT nggo ngendi PT nang enggak ngerti yang PT. ngomong ae lho. Taiwan. Iki jilike metenge iki tak lus-lus iki metenge iki. Lah saiki enek ning HP ini. Santai-santai kan rame ngono, Mbah. Ini kan rame. Om ngoten kare. Iki yang gero iki. Om kok darani Aris. Roke kan sak padha Aris dhewe. Tak ngene iki Aris Supani bareng. Ki apa niki ne sumur wangi si Aris iki. Nanti sak mene-mene iki wangi siapa dolar iki. Iki monggo. Mlaku-mlaku, Mbak. Ini iki lho disoting iki lho kan nyoting jarene. Kuwi. Ini padepokan pertama kita ini. Ini padepokan pertama yang kita gunakan untuk meruqyah saudara-saudara kita ini. Dalam? Cekoloro ya, Mbak ya. Ini pertama padepokan yang kita bangun.
Alhamdulillah akhirnya kita ke sana. Karena di sini monggo. Karena di sini yang pertama tidak ada tempat parkirnya. Kita dulu pernah menyewa lahan parkir di ujung sebelah sana. Nanti saya kasih tunjuk. Kita dulu pernah menyewa lahan parkir di sana, nyewa punya orang. Tapi setelah kita parkir, setelah kita sewa, lahannya kita serahkan ke warga untuk dikelola. Jadi tidak sama sekali kita tidak meminta hasilnya. Itu waktu Padepokan masih ada di tempat ini. Tapi sekarang alhamdulillah di sana sudah ada tempat parkirnya dan parkirnya gratis. Dulu kita tempat parkirnya di sana. Jadi pasien itu kalau datang harus jalan dari ujung sana ke sini. Karena memang kita belum ada tempat parkirnya. Sekarang alhamdulillah sudah ada tempat parkirnya. Dulu kita nyewa di sana. Saya dulu nyewa berapa sayang ya? Sekitar 20 juta lah. Setelah saya sewa, terus lahannya saya kasihkan ke warga untuk dikelola. Dan hasilnya pun semuanya saya berikan ke warga. Lahan parkirannya di sana. Nah, terus ini Padepokan yang lama. Ini yang lama ini. Ini yang lama. Terus kita jalan yuk ke Padepokan yang baru. Monggo, monggo Mbak. Sebenarnya saya di sini nyaman loh, masya Allah di sini. Tapi karena tempatnya kurang luas, jadi kita harus ke sana. Saya kangen loh, pengen masuk dulu ah. Kalau orang saya ini, di sini bisa dibuka sayang. Bisa. Sekarang tempat yang ini kita gunakan untuk tamu-tamu yang datang gitu, kayak Kang Pandawa dan lain sebagainya begitu. Kita gunakan di sini. Monggo, monggo. Siapa yang memfotokan siapa? Pegang HP-nya, masa foto-foto sendiri ya nggak bisa tak? Gini aja loh, dipegangkan, terus kalau mau foto gini, nah gitu sayang. Mas, kita mikir mas. Oke, satu dulu santai Mama. Ya, siap. Heeh. Biar masa YouTube. Barakallah. Dari mana ini Kang? Dari mana? Saya? Siap. Saya dari Lingi. Lingi. Lah ini ini lah ini mbok saya, ini depan rumah saya ini. Kulo nembe ya. oh nembe Nggih. Barakallah. itu juga harga suci. Ini dari waktu masih dalam kandungan ini. Ini ibu anu putranya. Ini depan rumah saya, masih saudara saya depan rumah saudara. sini. Ini nenek. Tetangga saya tapi ya Nenek. Tangga masih kecil ini. dari saya masih 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 meluas kan. dari saya masih kecil, saya masih di sini masih. Ini kita openi. Nih yang ngopeni saya nih depan rumah saya ini. Beliau ini. Ini dari anu ini. Jadi Blitar. Blitar Selatan. Siap. Ini Blitar Selatan. Barakallah. Blitar Timur. Blitar Timur. Kula Siap. Dari tadi kemarin sampai Dari tadi kemarin. Kemarin ke sini, pagi ke sini pengen Iki nyanggong Gus. Nyanggong Mas. Baru ketemu hari ini kan. Siap. Makasih. Oke, matur suwun. Semangat, sehat selalu. Enggak. Oke, barakallah. Sehat selalu nggih, sayang nggih. Napa sayang? Foto. Ini. Oh, monggo. Bang Pandawangnya mana? 3, 2, Monggo. Siap. 3, 2, 1. Siap. Nggih, matur suwun. Sehat selalu nggih. Nggih, amin. Barakallah. Pinter lelam. Sehat nggih. Tak gede aku ya, Gus. Heeh. Gede ya. Gede ndang pinter. Barakallah. Dipun diunjuk obat. Wes digawa bedan, obat. Dalam Yang sini ditempati yang sini apa yang si ini ditempati sama
Ini yang kawan-kawan padepokan tamu. yang lama ya. Ini padepokan yang lama yang ini. Terus kalau Tapi yang anu santrinya di sana. Oh, santrinya di sana semua. Iya, Oh, indah di sini. iya di sini. Cuma ini yang tapi bagusan ini ya yang bangunannya yang luar. Iya, kalau ini kan arsiteknya bagus ini. Kalau ini modelnya model saya banget ini. Terutama kayak terompah Nabi ini kan sandalnya baginda Rasulullah. Itu yang menjadi simbol utama kita. Sehingga ketika cinta kepada baginda Rasulullah itu bisa naik ke Sidratul Muntaha itu hanya sandal. Makanya simbolnya itu terompah. Apalagi kita manusia yang mau derek-derek ke baginda Rasulullah tentu akan sangat lebih mudah lagi. Makanya simbolnya Berapa kan bangun ini? Guys? 1 tahunnya kayaknya. 1 tahun yang 1 tahun belum yang lama lalu. ya. 1 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah, Berarti setelah itu dibangun yang sana. iya. Bangun yang sana karena yang di sana lebih luas sih. Lebih luas. Pernah nonton video saya kan dulu Yang mana sayang? yang Sutikna Channel. Oh, namanya Sutikna Channel. Ya, yang dulu tapi Ya udah nggak apa-apa ini direkam masuk nanya ini anu YouTube-mu. kok. Ini kan nggak bisa monet. Nggak bisa monet. Saya dulu yang anu terus di kolonial waktu ngomong. Sing ada Yang penting panjenengan kalau bikin channel YouTube itu lakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Ya ini, terutama itu mohon bisa maaf dulu ini enggak apa-apa ya, Di? nggak apa-apa. Di konten YouTube enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa memang ini Padahal kan YouTube. ini jelas. Jadi gini, panjenengan ketika membuat konten, bikinlah sesuatu karya yang dari hasil karya kita sendiri. Nah, itu yang sulit. Enggak, itu bisa. Yang penting kita punya ada kemauan. Saya pun juga ketika meruqyah ya saya rekam. Ketika kita ngobrol kita rekam. Itu secara otomatis dengan keteguhan hati kita, dengan keikhlasan kita, itu nanti Allah pasti akan memberikan jalan kepada diri kita. Pasti Allah akan memberikan jalan itu. Yang penting sungguh-sungguh. Jangan ketika membuat karya panjenengan semuanya membuat channel YouTube begitu lalu panjenengan itu menjelek-jelekkan orang lain kayak gitu. Jangan. Karena santet yang lebih berbahaya sekarang ini santetnya ya media sosial, opini. Iya, opini. Opini itu sangat luar biasa sekali nanti dampaknya begitu. Dampaknya akan sangat luar biasa sekali. Makanya kita harus sebagai warga negara yang cerdas harus benar-benar pintar di dalam bermedia sosial. Terus ini saran Gus maksudnya Siap. buat para YouTuber pemula. Iya, Ini siap. saran buat YouTuber pemula kira-kira bagaimana kan ini yang terkenal sampai saat ini yang saya kenal itu kan subscribe-nya Gus Panjenengan kan sampai 1 juta berapa itu ya. Siap. Nah, itu maksud saya untuk saran aja untuk para YouTuber pemula bagaimana sistemnya atau mungkin teorinya bagaimana. Iya. gitu. Ketika panjenengan berkarya, yang terpenting yang pertama lakukan pekerjaan itu dengan penuh keikhlasan. Ketika panjenengan melakukan sesuatu hal dengan penuh keikhlasan, pasti nanti akan ada jalannya. Amin. Pasti nanti akan ada jalannya. Karena apa? Karena kita hidup ini semuanya manut kersane Gusti Allah. Kalau kita dikersane kerja Allah jadi guru ya kita jadi guru. Kalau dikersane Gusti Allah kita itu jadi kuli ya kita jadi kuli. Kalau dikersane Gusti Allah kita itu jadi santri ya jadi santri. Kalau dikersane Gusti Allah kita itu jadi kiai ya jadi kiai. Kalau memang jadi dukun ya kita benar-benar jadi dukun itu. Ya terpenting lakukan semua hal itu dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai melakukan sesuatu hal itu hanya karena uang gitu. Jangan hanya karena ketenaran itu. Jadi Ini kalau pengen tahu dari jenengan Siap. kan dengar-dengar dulu pernah mondok di Condromowo. iya, Oh, memang bener dulu Iya. di Condromowo gitu ya. oke. Dan sebenarnya yang pertama itu saya ikut Abbas Syuuti Al-Ghazali. Saya derek sama Abbas Syuuti Al-Ghazali, beliau ada ketua KOS dari Pagar Nusa di Cepu, Jawa Cepu, Tengah. Jawa Saya Tengah. dulu pernah derek di Kalau sana. Condromowo kan di Ngawi ya. Iya. Ngawi. Dan yang jelas ketika kita melakukan sesuatu hal itu lakukan dengan penuh kesungguhan. Kalau semuanya jadi dukun ya benar-benar jadi dukun, bukan ngedukun atau senang dipanggil dukun, ini beda. Orang kaya seneng dipanggil kaya sama sok kaya itu berbeda. Kalau jenengan ini Ya. menurut jenengan apa Gus? Apa? Jenengan ini spiritual atau memang obatin Kalau sakit saya atau itu apa? pemulung rongsok.
Loh ini serius? Itu kan dulu. Iya sekarang sama aja, sekarang juga mulung rosok sama gitu. Enggak, maksud saya kan. Masa sih? Sampai orang Hah? orang sakit. Maksud saya ini kan tadi kan ngomongin kalau mau jadi dukun ya jadi dukun. Iya. Nah, serius enggak, maksudnya postingan itu memang kok sampai ada santri terus sampai ini tadi kan saya dengar dari warung ini yang berobat itu sampai dari Malaysia, Siap. dari Singapura. Nah, Siap. Nah itu kan berarti kan jenengan kan pasti beda dengan kita yang seperti ini ya, itu loh Gus, maksud saya kan seperti itu. Iya, sebenarnya Kang ya, semua manusia itu sama. Nggak ada manusia itu yang berbeda. Orang yang sakti itu nggak ada, orang yang hebat itu nggak ada. Yang sakti itu hanya Allah, yang hebat itu hanya Allah. Kabeh menungso, semua manusia itu sama. Kita adalah hamba, makhluknya Gusti Allah. Kita itu adalah seorang hamba. Hamba itu bisanya apa? Bisanya ya berdoa. Jadi ketika ada orang yang datang minta didoakan, ya kita doakan gitu. Untuk yang selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Contoh ketika ada orang yang datang, terus kita doakan. Doa sendiri itu ada 3. Ada doa dengan ucapan, ada doa dengan tindakan, ada juga doa dengan barang. Ini yang perlu untuk dipahami. Ketika kita berdoa untuk saudara kita, ketika kita mendoakan saudara kita baik, sejatinya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Tadi jenengan tanya, ayo tentang apa, sama itu profesinya apa gitu ya. Profesinya saya sebenarnya ya yang paling benar ya saya ini adalah pemulung atau tenang. Tapi ya toh. Ini nanti dulu tak jelas. Ini kalau nggak dijelaskan ya nggak ngerti. Gimana? Kan samanya petani, Ya. samanya seorang petani atau seorang tukang rosok. Ya. Terus tiba-tiba ada orang yang datang ke panjenengan terus minta didoakan. Apakah jenengan tidak mendoakan orang itu? Ya, mendoakan. Nah, mendoakan. Lah, ketika banyak orang yang datang satu persatu terus makin lama makin ramai mendoakan jenengan, terus bagaimana? Terus disediakan tempatnya, kayak izin tempatnya dari Kemenkumham ada, izin prakteknya dari Dinas Kesehatan Ya, saya ada. tadi juga sudah lihat izin-izinnya itu sudah Iya. lihat semua dikasih. Berarti ini kan menurut asumsi saya ya, menurut saya Iya. berarti sudah izin dari Kemenkumham. Iya, iya. Itu berarti kan ini sah. Berarti ini kan resmi loh Gus. Iya, iya. Berarti kan istilahnya ini juga nggak menyalahi aturan karena dari surat izinnya kan juga sudah ada. Iya. Gitu. Dari izinnya juga sudah ada. Iya. Terus karena memang jenengan kan juga mungkin karena mungkin dulunya Iya. dulu jenengan Pemulung nanti sendiri rasa. pemulung. Iya. Ya itu tadi karena ada yang pengen minta bantuan didoakan Iya. biar sembuh biar ada. Nah itu perkiraan awalnya seperti itu sudah berapa tahun Gus jenengan? Saya sebenarnya sudah hampir 10 tahun ya Kang ya. Hampir Karena 10 tahun. iya, karena saya di sini dari tahun 2006. Itu beliau tadi tahu. Nah dari ini yang gini Gus, Iya. sekarang baru ingat. Iya. Kan sebenarnya kemarin itu saya pengen kesini itu sudah dari 2 bulan yang lalu. Sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol seperti ini. Cuma Iya. saya itu denger ora iso Mas Rono piye? Rono itu sampean antri tok itu bayar 2 juta. Nah, antri Iya. tok sampean misalkan janjian itu harus bayar 2 juta. Nah, itu benarnya gimana? Aku pengen tahu Nah. dari jenengan sendiri. Inilah makanya Imam Syafi'i mengatakan kita jangan mudah percaya sesuatu hal kalau hanya mendengarkan tapi belum bisa melihat. Melihat dalam hal di sini dan dalam kitabnya itu diterangkan melihat itu secara langsung, tidak lewat orang lain atau media sosial. Dalam arti melihat secara langsung. Ini bisa dibuktikan karena saya sudah sering menyampaikan bahwa ketika datang itu yang penting pertama bawa KTP. Kenapa KTP? Karena rumah kita ini adalah sebuah yayasan. Ya. Yayasan yang di mana kini setiap orang banyak yang datang. Nah, orang yang datang itu harus membawa surat identitas. Karena apa? Karena ini nanti menjadi laporan kita ke desa maupun ke polsek gitu bahwa ada tamu yang datang, itu adalah syarat yang utamanya. Nah, setelah nanti bawa KTP daftar, setelah daftar nanti langsung diruqyah, setelah diruqyah nanti diterapi. Setelah diterapi sudah gitu loh. Itu kalau gini, Ya. berarti misalkan kalau saya sini cuma kepingin nggak berobat misalkan ya, Iya. saya kesini Banyak. pengen silaturahmi, nah itu bayar nggak? Nah ini perlu saya jelaskan Iya, dulu. Ah. iya, itu yang perlu untuk saya beritahukan, bisa ditanyakan ke pasien-pasien saya, hampir 40, kadang sehari 100, itu yang berobat mungkin hanya sekitar 30 dan 20. Yang lainnya hanya untuk silaturahmi atau hanya untuk ruqyah saja. Itu sama sekali tidak dikenakan biaya, begitu. Sama sekali tidak dikenakan biaya. Lalu bagaimana ketika seseorang yang dikenakan biaya? Kembali lagi seperti di dalam kitab Mambaul Hikmah diterangkan. Contoh, ketika kita berdoa di situ atau di dalam kitab Asal-Kar An-Nawawiyah, ketika kita berdoa di situ ada 3 tahapan. Yang pertama,
doa dengan ucapan cukup, Ya. moga-moga jenengan mari. Oke. Ada doa dengan perbuatan. Ya. Contoh, ketika kita pengen ketika kita ingin berobat, kita bersedekah, Ya. bersedekah ke orang lain atau namanya ke anak yatim dan sebagainya. Yang ketiga, berobat dengan barang. Contoh, bikin selamatan. Kita orang Jawa ben selamat itu sering-sering bikin selamatan. Ya, Pak. Lah bikin selamatan, bikin tumpeng atau bikin selamatan seperti daun-daunan. Lah itu kan dikembalikan kepada orangnya lagi kalau mau. Kalau mau, dan itu pun juga untuk orang itu sendiri dan nanti dimakan Kalau bersama-sama. menurut saya wajar aja sih, masalahnya kayak kita ibaratnya awake dhewe lara panas nih gini dokter suntik dia pasti bayar. Kan seperti itu logikanya, logika Ya. simpelnya aja ya. Dan kan? yang jelas saya selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang, saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Oke. Dan saya sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan. Makanya saya selalu mengatakan, panjenengan kalau datang ke Padepokan, niatkan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Jangan berniat datang harus sembuh. Karena orang sakit ini kan biasanya ke alternatif kan karena sudah sangat terdesak. Sudah berobat kemana, nggak sembuh. Ujung-ujungnya mentok-mentoknya kan ke alternatif. Alternatif, ya. Jadi kebanyakan alternatif ini mentok-mentoknya kan gitu. Dan itu tergantung dari individu masing-masing kan, Iya. juga nggak ada paksaan. Kan ini loh, ini tak goreng ini tak tambah kan seperti itu kan gitu ya. Ya intinya mereka datang minta untuk didoakan, dan saya sebagai orang Jawa, wong Jawa makanya ini, wong urip kudu urup. Ini simbol saya, wong urip kudu urup. Dalam arti di dalam agama kita, agama Islam, orang hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam arti kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi masalahnya Kang, ketika berbuat baik, wih nggak cukup baik toh. Ya pasti enak ujian nih, ada ujiannya. Maka kita ketika berbuat baik harus disertai dengan keikhlasan dan juga harus disertai dengan kesabaran. Panjenengan kalau semuanya tidak pernah sholat, tiba-tiba sholat, Allah wiki sholat so alim we. Pakai kakek beginian sok ngiai we, jual agama kan gitu bahaya. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah, mbok diomong model piye ndak masalah. Ndak Berarti- jadi masalah. Berarti ada kejadian seperti ini, perasaan jenengan gimana guys? Alhamdulillah. 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 Demi Allah. Bulan Suro, Iya. kalau orang Jawa bilang, makanya bulan Suro itu orang Jawa ndak boleh hajatan, ndak boleh senang-senang karena ini adalah bulan kesedihan. Di mana cucu baginda Rasulullah SAW itu meninggal dunia di dalam kisah Karbala. Ketika itu cucu baginda Rasulullah dibunuh gitu. Ya. Ini adalah bulan kesedihan. Dan alhamdulillah terjadi hal-hal yang itu ya apa sih dinikmati mawon, ini sudah kersane Gusti Allah. Jadi begitu ya, aja. Kalau bagi saya alhamdulillah ya jenengan alhamdulillah dari kejadian ini fever saya kan kayak gitu. Bahwa pernah Barakallah, juga. barakallah. Alhamdulillah Oke. bisa. Kita nggak munafik, tapi kita nggak langsung. munafik. Siap. Alhamdulillah. Dengan seperti ini pun dari kemarin saya di kolonial sudah 3 kali loh ketemu jenengan. Gus. Insyaallah, insyaallah. Jenengan sama keluarga sama istri masih makan ya wes sama Iya. salam tok sama foto tok. Nah, baru ini lah ini hikmahnya kan hikmahnya ya ini terus terang saya tidak munafik dengan saya Iya. seperti ini akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol santai. Siap, alhamdulillah. Dan alhamdulillah bisa menguak sedikit lebih banyak tentang Nggih, yang informasi terpenting- yang kemarin dari Siap. dari masih blank ternyata dijelaskan oleh kalian dari situ. Iya, tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah, Kang. Nggih. Wong gak enek masalah golek masalah kok. Iya ah. Iya, betul. Orang duwe bojo pengen duwe bojo. Duwe bojo kira-kira duwe masalah ora? Pasti duwe masalah, pasti berantem, kan gitu ya. Kan begitu. Nggih. Nggih, barakallah, monggo. Semua orang hidup itu punya masalah. Yang terpenting bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah yang memberikan masalah. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, Kang, ini juga penting sekali untuk dipahami. Panjenengan sebagai penggiat media sosial Iya. itu harus benar-benar ketika panjenengan di dunia sosial ini harus bisa mencerdaskan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu mudah sekali terkena opini-opini yang tidak baik. Ini nanti menjadi masalah begitu. Karena hoak itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya di masyarakat kita itu sangat makanya kita sebagai masyarakat harus pintar ketika bermedia sosial, itu harus benar-benar pintar lah di situ gitu. Dan mungkin dari percakapan ini kan nanti akhirnya kan
para masyarakat luas kan juga akhirnya tahu ya kan, mulai Iya. dari channel-channelnya YouTube dari teman-teman semua kan akhirnya bisa tahu keberadaan jenengan itu yang seperti ini. Jadi kemarin yang dengar-dengar ternyata ke sini itu juga ndak harus bayar, kalau ini cuma hanya silaturahmi. Nah itu yang terngiang-ngiang di benak saya dari kemarin kan. Iya. Aku pengen Rono, saya nggak iso pasti Rono tak lo bayar 2 juta kan. Makanya harus Informasi kan seperti itu. masuk dulu, terus daftar dulu. Setelah daftar nanti ikut ruqyah. Setelah ikut ruqyah, apakah mau melakukan selamatan atau enggak, itu terserah orangnya, tidak sampai sekali dipaksakan. Jadi daftar, setelah daftar masuk ruqyah, setelah ruqyah nanti diterapi pakai kunir. Setelah diterapi nanti minum degan sama madu. Kalau mau pulang ya sudah, silakan pulang. Nanti pulang dibawakan daun bidara dan setelah itu disuruh pulang, sudah begitu. Seperti di konten-konten Mas Iya. Gus. Ya. Iya, tapi ketika seseorang di ruqyah terus kok tiba-tiba seperti orang Tulungagung, itu ada beliau itu ketika di ruqyah beliau itu muntah paku gitu. Beliau sendiri muntah paku dan ketika di ronsen itu di dalam tubuhnya ada 9 paku kalau tidak salah. Itu kelihatan di ronsen ya. Iya, ada foto. Besok insya Allah ikut saya ke sana gimana? Kemana? Ke Tulungagung. Siap. Siap. Nah, di sana itu ada rumah sakitnya, terus di sana juga ada foto ronsennya, di kakinya ada 2, di perutnya dan di kepalanya dan lain sebagainya. Nah, itu tanpa kita sengaja ketika kita meruqyah itu keluar paku di dalam tubuh orang itu gitu. Itu ada orang di Tulungagung. Nah, kejadian-kejadian seperti inilah yang terjadi terkadang juga di luar dari pemikiran kita, nalar kita gitu. Pokoknya yang terpenting tenanan ngono ya, Kang. Jadi konten kreator ya jadi konten kreator sing tenanan, yang baik, yang terpenting tidak menjelek-jelekkan orang lain, berkarya dengan hasil karya sendiri begitu. Dan yang lebih penting lagi gini, Kang. Tadi kembali ya masalah dukun ya, Kang ya. Yang penting kalau jadi dukun itu ya benar-benar dukun, nggak ngedukun atau senang dipanggil dukun. Kalau kiai ya benar-benar kiai, yang penting nggak ngiyai senang dipanggil kiai. Atau gini loh bahasanya, kalau kita jadi orang kaya ya memang kersane Gusti Allah kita jadi orang kaya. Yang penting nggak sok kaya atau senang dipanggil kaya. Terus kalau semuanya kamu itu ditakdirkan sama Allah jadi orang kaya, terus bagaimana? Kerja semuanya sukses. Itu kersane Gusti Allah. Kan begitu. Apa kamu ndi duduhane sugihmu jajal? Aku pengen roh kayak gitu kan. Berarti kalau ada yang seperti itu kan ya lucu kan gitu ya. Itu ya kayak gitulah. Oke. Oke, cukup. Siap. Oke. Terima kasih. Besok ke Tulungagung jam berapa kira-kira? Insya Allah besok sekitar jam 2 lah, jam 2 Jam siang. 2. Iya. Jam 2 siang. Karena kalau siang saya harus ngulang ngaji Misalkan santri dulu. saya ikut ke sana, saya berarti konfirmasi ke kemana? Boleh nanti langsung ke saya, enggak apa-apa. Ke Padepokan sini. Daftar ke situ terus nanti langsung sama saya. Oh, gitu. Gitu sayang. Kesananya naik Bapak mobil sendiri. ikut mobil sendiri ya. Mobil sendiri boleh, ikut saya boleh gitu. Sambil jalan-jalan lah begitu. Karena terkadang ada orang yang mengatakan bahwa nggak mungkin jin itu bisa memindahkan barang. Kalau sampean ngaji, Nah, itu. kalau sampean ngaji, bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu menyuruh jin untuk memindahkan sebuah Kan, kerajaan. kerajaannya. Nah, disitulah yang perlu untuk kita pahami. Memang kegaiban itu untuk diimani, bukan untuk Karena memang saya sendiri juga belum pernah melihat ya, belum Iya. pernah melihat. Jadi Iya, cuma hanya diimani saja. ada yang bisa, ada yang ngomong enggak. Nah, itu Iya. kita kan perlu membuktikan juga kan. Siap, siap, siap. Saya itu lihat sendiri tapi di sampai konten-konten Berarti yang lain. perkiraan berangkatnya sini jam 2 dari sini, Des. Rinjik. Insya Allah jam 2, karena pagi nanti saya harus ngulang ngaji. Nanti Nanti saya sebelum jam 2 insya Allah sudah sampai sini. Iya. Setengah 2 lah, setengah 2 sampai sini gitu. Nanti langsung ke sing sebelah utara gitu. iya. Dan sekarang ada yang lebih ngeri lagi daripada santet Banaspati, ada kayak santet Buhul, dan ada yang lebih bahaya lagi, Kang. Santet media sosial. Akan gampang berubah pikiran seseorang. Ya. Ini kalau kita nggak benar-benar pintar, waduh, bahaya seperti ini, Kang. Karena apa? Karena media sosial ini bisa menjadi sesuatu hal yang buruk kalau kita tidak benar-benar pintar di dalam memahami ini, gitu loh. Itu sangat berbahaya. Makanya ya harus pintar-pintar lah sebagai masyarakat ketika melihat media sosial begitu. Itu yang harus perlu untuk dipahami. Jalan-jalan sama saya. Ini padepokan saya yang lama ini. Yang lama ini. Ha-ha.
Ini masih dipakai, tapi buat tamu-tamu. Nah, tamu-tamu biasanya di sini kayak gitu, atau saudara-saudara saya gitu ada di sini gitu di tempat ini. Ini masuk ke dalam sana apa enggak? Boleh, ayo. Ayo. Tapi sementara ini memang besok enggak apa-apa ya. Besok aja enggak apa-apa. Siap. Oke. Ini sedang mau sholat dulu sama santri-santri. Terima kasih Siap. banyak atas waktunya dan penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Terima rabbal kasih. alamin. Ini saya mohon izin tak upload di konten saya. Siap, monggo. Semoga Iya. berkah, Amin. semoga semua sehat. Amin barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Mas. Semangat sehat selalu. Siap. Selalu jaga hati, pikiran, berbuat baik. Siap. Pamit lagi nih. 2 kali ya. Enggak 3 kali 4 kali sekalian. Sudah 3 kali salaman. Oh iya. Enggak apa-apa. Makin banyak makin. Sana 1 kali. Terima kasih guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus jangan lupa di subscribe channelnya siapa? Keluarga Sutekno. Keluarga Sutekno sama Vlog Blitar. Afik Vlog Blitar. Berkah nggih, barokah. Amin. Terlimpah. Mohon maaf ya teman-teman. Sampai video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Sehat kan. Barakallah. Semangat berjuang. Nah, ini untuk izin dari Kemenkumham untuk pelayanan kesehatan tradisional. Ini dari Kemenkumham ini. Izinnya AHU-nya ini. Simbolnya kita itu adalah sandal atau terompah Nabi. Ini sandal ini. Ini mapnya. Dulu di sini, makanya di sini banyak sekali kenangannya. Sekarang aku yang nempatin, Bay. Dalam? Aku yang nempatin sekarang. Iya. Oh. Enggak? Dahar napa? Dahar penyet soto. Siap. Go. Ayam penyet. Loh itu yang jualan siapa? Kalau jenengan kerso kenal sebenarnya. Boleh. Nggih, Siap. suka pedas apa enggak? Saya nggak patek suka pedes karena saya sudah manis. I see. Emang ganteng suasana. Saya takut kalau dipuji, takut ain. Itu sebenarnya itu juga kaset. Masya Allah, Kang Pandawa maksudnya. Kaset. Kali ayam nggih? Ayam. Ayam, Ayam baru. saya nggak usah pakai yang hewan-hewan dulu. Oh, Daun aninya aja, nasinya aja, nasi terus dedaunan kayak gitu. oh nggih, kemangi timun. Gitu. Saya tak ke situ dulu, nanti balik lagi. Oh, monggo. Dibawakan nggak apa-apa, nanti tak paham di sana. Dibawakan nasinya sayang. Makasih, Gus. Siap, Oke. sehat selalu, semangat. Barakallah. Dan kebetulan malam ini cuacanya juga enak sekali, Gus. Iya, Mm-mm. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, biasa. Nah, ini adalah tempat parkir kita dulu. Jadi, dari sini ke sana lumayan jauh ya. Dulu tempat parkir kita di sini dulu. Sebelum kita pindah sana. Oke. Ini tempat parkir kita dulu. Tapi ini bukan punya saya. Ini lahan ini punya masyarakat, punya tetangga gitu. Lahan ini punya tetangga. Terus akhirnya saya sewa. Terus setelah saya sewa, saya serahkan ke warga untuk dikelola lahan parkir ini. Untuk dikelola warga, hasilnya ya untuk warga sekitar lah gitu. Ini lahan parkir ini. Dulu di sini. Dulu saya sewa ini. Ini insya Allah belum selesai sebenarnya ya. Belum. Sewanya ini di sini belum selesai. Di sini.
Ini pun lumayan luas juga sih. Lumayan luas. Iya. Iya, ke belakang. Luas ini dulu. Sampai ke sana. Nggih. Karena kita nggak ada lahan parkirnya dan kalau sakit harus gotong-gotong ke sana dulu. Gotong-gotong ke sana sakit sama santri di apa namanya? Ke roda ya, kursi roda. Di sini lalu ke sana itu. Dekat kok dari Padepokan lama ke Padepokan yang baru hanya sekitar berapa meter ya? 50 meter gitu. 5 menit juga enggak? Iya, hanya sekitar 5 menit saja. Alah, 1 menit. 1 menit? 2 menit. Berangkang ya. Tenang. Dan ini insya Allah yang sebelah sini sayang ini lahan ini. Nah ini sayangnya gelap ya malam ya. Iya, Ini gelap. ini akan kita bangun untuk menampung saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Karena saya sendiri backgroundnya dari pesantren itu mengurusi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi nanti insya Allah ini akan dibangun. Mungkin sekitar 2 bulan lagi lah kita bangun khusus untuk menampung ODGJ. orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, entah karena putus cinta atau karena pikiran yang lain-lain atau sihir dan lain sebagainya. Ini khusus ini. Dan itu gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Sama seperti santri-santri sekarang ini yang ada di Padepokan, itu sekitar 100 orang. Tempat tinggalnya, makannya, semuanya gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Yang penting mau sholat malam, mau dikir. Kalau nggak mau sholat malam, nggak mau dikir, nggak usah di Padepokan. Mau buat apa? Nah ini tempatnya ini. Nggih, monggo. Sehat selalu nggih. Tak salat dulu sama santri-santri. Monggo salat santri. Ayo salat dulu. Sudah siap-siap semua santri. Bulan Suro harus monggo, Pak. Apa namanya? Terbanyak untuk monggo. Nggih, kedap saya tak Padepokan yang sana. Nah dari Padepokan lama ke sini itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar berapa ya? 50 meter. Monggo. Saking pundi? Aduh heram. Namanya siapa? Pak Sugianto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat nggih. Alhamdulillah. Saking pundi niki? Barakallah. Balapan. Balapan sini? Balapan Blitar sini? Masya Allah, barakallah. Siap, siap. Parek asma sinten? Siap, siap. Nggih, matur suwun. Ngopi-ngopi riyen. Kok ben dibayar iki? Oh siap. Dah. Oh, tenan. Bayarin ya. Biar ngopi dulu. Monggo. Deket nggak jauh guys di sini. Deket banget. Iya. Ini memang sengaja saya buat arsiteknya Jawa Mojopahitan Iya. karena saya sendiri sangat cinta, senang sekali dengan adat-adat Jawa saya lah. Ini dalam saya. Ah siap. Siap, siap, siap. Monggo, Pak. Oh, sudah mobil dulu, udah lewat dulu sayang. Ya, Opo. siap. Kalau punya channel YouTube sampean apa namanya? Itu enggak apa-apa. Monggo, siap. Gantengnya. Siap. Nggih. Matur suwun sami-sami.
Barakallah, sehat selalu. Nggih, amin amin. Nah ini sayang, ini gerbang yang kedua. Ini nanti sebelum kita melakukan sholat malam dan insya Allah nanti saya akan karena sudah kebiasaan saya di bulan Suro tapa pendem nanti insya Allah dimulai besok malam insya Allah akan melakukan tapa pendem insya Allah. Intinya diri kita ini berasal dari tanah, maka kembali ke dalam tanah gitu. Dan intinya juga kita harus belajar ilmunya tanah begitu. Tanah itu sifatnya sabar, lemah teles. Lemah teles. Gusti Allah sing balas. Monggo Kang. Assalamualaikum. Sehat nggih? Nggih, amin amin. Dari sini ke sana sekitar 50 meter. Iya. Monggo. Monggo. Alhamdulillah banyak yang dapat rezeki dari Iya. ini konten YouTube, ada Banyak. ngerekam. Banyak banget. Ada YouTube-nya enggak? Buat tergadah? Aduh, monggo. Alhamdulillah. Mau minta foto? Salat dulu nggih. Nggih. Izin salat dulu nggih, Pak. Alhamdulillah kita dijaga. Alhamdulillah. Heeh. Ayo salat dulu, anak-anak. Alhamdulillah. Semuanya sehat nggih? Sehat lahir batin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallah. Jangan di sini yang ngulang ngaji kitab apa? Kitab fikih, tauhid, nahwu sorof dan tasawuf. Alhamdulillah. Nanti selama saya tapa pendem untuk ngaji kitab-kitab yang kecil seperti Al-Ala itu nanti panjenengan yang pegang untuk kitab Al-Alanya. Sebelum nanti pada akhirnya ngaji kitab Alim Muta'alim. Santri itu yang pertama terkenal adabnya, sopan santunnya. Jadi yang pertama harus diajarkan dasarnya, yaitu kitab-kitab walaupun kecil nggak apa-apa. Terus ini kayak tadi pagi itu terus dilakukan untuk santri selama nanti saya tapa pendem ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa kesedihan maupun nikmat yang berupa kesenangan. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu,
Ketika diberikan kesedihan, jangan terlalu bersedih. Ketika diberikan kesenangan, jangan terlalu senang. Karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji pada titik ini, supaya titik yang lebih tinggi lagi kita akan mampu untuk melewati masalah-masalah ini. Sama ketika kita masih sekolah, kita diberikan sebuah soal. Jangan sampai soal itu dijadikan sebuah persoalan. Karena soal itu supaya kita bisa menyelesaikan soal-soal yang lebih berat ke depannya. Dari mulai ke SD kelas 1 mungkin soalnya hanya 1 tambah 1. Tapi nanti ketika sudah naik ke kelas 2 akan lebih naik lagi persoalannya menjadi 2 tambah 2. 2 tambah 2 akan naik lagi menjadi 8 tambah 8. Dan naik lagi bukan hanya tambah-tambahan, tetapi akan menambah lagi perkalian dan pembagian. Oleh sebab itu, ketika panjenengan mendapatkan soal ujian dari Allah, mendapatkan masalah, jangan sampai masalah itu menjadi masalah. Jadikan masalah itu menjadikan diri kita semakin kuat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini tidak ada sandaran yang lebih kuat kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Syura ini, di bulan Syura atau di bulan Muharram, ini sesuai dengan kodratullahnya Allah, di mana di bulan Syura ini adalah bulan kesedihan untuk kita umat Islam, karena di bulan ini cucu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di kisahnya Karbala. Jadi di sini sudah menjadi sebuah nikmat dari Allah, menjadi sebuah jalan Allah yang diberikan kepada kita, bahwa di bulan ini memang kita tidak boleh bersenang-senang. Kita di bulan ini harus berjuang. Kita di bulan ini harus ikut bersedih karena cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan anak-anakku semuanya, panjenengan yang harus panjenengan pahami bahwa 5 pondasi di dalam padepokan. Yang pertama, berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, apapun keadaannya, jangan sampai lepas untuk memegang tali Allah. Bagaimanapun keadaannya, seumpamanya terkadang panjenengan masih maksiat, belum bisa meninggalkan maksiat, terus jalankan sholat. Jangan sampai ketika panjenengan melakukan sholat lalu tidak mau menjalankan sholat. Ini menjadi godaannya setan, karena setan itu masuk melalui alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wanas. Was-was, buat apa saya sholat kalau saya masih maksiat, nanti saya nggak diterima. Hati-hati, ini adalah perkataan setan, ini adalah bisikan setan. Terus amalkan, terus jalankan sholat sampai pada akhirnya panjenengan tidak lagi melakukan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, santri Padepokan Nurjati harus mengamalkan sholawat, karena sholawat ini adalah kunci utama kita di dalam hidup di dunia. Dan sholawat adalah kunci utamanya dari setiap doa. Sedangkan doa adalah pusaka, adalah kekuatan terbesar yang kita miliki sebagai muslim. Maka terus jalankan sholat, terus amalkan sholawat, sampai pada akhirnya kita tidak lagi melakukan maksiat. Yang ketiga, santri Padepokan Nurjat Sejati harus berbakti kepada orang tua, karena baik buruknya panjenengan tergantung bagaimana panjenengan ke orang tua panjenengan. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita pasti akan baik. Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Yang diperintahkan Allah yang pertama sholat, dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan, karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Walaupun kita sholat, kita setiap hari zakat dan sebagainya, tetapi kalau sampai durhaka kepada orang tua, maka hidup kita pasti akan sengsara. Kalau pengen hidupnya di dunia dan akhirat bahagia, maka harus berusaha untuk membahagiakan orang tua. Bilang itu aja durhaka kepada orang tua, apalagi kalau sampai berkata yang kasar. Summa a'udzubillahi min. Dan ini banyak sekali anak-anakku yang sudah terjadi di padepokan ini. Banyak orang yang datang ke sini
mengatakan dirinya disantet, mengatakan dirinya disihir, selalu sakit-sakitan, usaha selalu bangkrut. Kang, kamu saya ini disantet orang sakit-sakitan. Ketika saya rasakan, ini tentang ilmu rasa, nggih. Ilmu rasa ini tidak bisa diceritakan, bisanya hanya diamalkan. Karena ilmu rasa ini bisanya hanya dirasakan, tapi tidak bisa dicerita. Ketika diceritakan kepada orang, maka akan menjadi sebuah kekufuran atau menjadi kecindikan atau menjadi sebuah fitnah. Kecuali kalau sudah siap untuk dikatakan penipu seperti saya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau belum siap, anak-anakku jangan. Ketika panjenengan dzikir, merasakan ini dan itu, sudah, tidak apa-apa, dirasakan saja, tidak perlu diceritakan kepada yang lain. Ketika panjenengan meruqyah seseorang, seperti orang Tulungagung yang datang ke sini itu, insya Allah besok saya akan ke sana. Ketika diruqyah, keluar paku dari mulutnya. Ketika dironsen di rumah sakit, ada pakunya sekitar 27. Yang terakhir kemarin 9 dironsen di dalam tubuhnya. Apakah itu bisa diceritakan ke orang lain? Tidak, sayang. Karena ketika itu diceritakan, orang lain tidak akan percaya dengan kita. Terus ketika orang lain tidak percaya, apakah kita harus memaksa? Tentu tidak. Yang penting sebenarnya tidak menuduh orang lain dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. Tidak harus keyakinan kita dipercaya oleh orang. Biarkan dia dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Tetapi jangan sampai mencela. Paham ya? Itu yang paling utama. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat adalah baik kepada sesama. Nah, ketika panjenengan berbuat baik ini harus disertai dengan keikhlasan dan juga harus disertai dengan kesabaran. Tidak cukup hanya baik saja, karena kalau baik tidak lillah, nanti akhirnya kita akan ada perasaan yang tidak suka kepada sesama. Contoh, jenengan baik kepada teman, kepada tetangga, kepada orang tua. Jangan sampai berbuat baiknya hanya karena teman, tapi karena Allah. Dan yang kelima, ini santri semuanya harus cinta kepada negara. Karena cinta kepada negara adalah iman kita. Ketika kita cinta kepada negara, itu sebagian dari iman kita. Maka teguhkan pendirian. Jangan mudah untuk diadu domba. Jangan mudah untuk dihasut. Begitu banyaknya negara-negara di Timur Tengah hancur karena apa? Karena hasutan, karena kebencian. Dihasut warganya untuk membenci pemimpinnya, untuk membenci negaranya. Ini hati-hati saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya. Ini yang paling utama. Jadi fitnah di akhir zaman yang paling kuat itu adalah fitnahnya Dajjal. Kebencian. Jangan sampai ketika ada orang yang kelihatannya baik, tetapi pembicaranya hanya hasutan, kebencian, lalu panjenengan terhasut dengan itu. Ingat, panjenengan ngaji kitab, terutama ustadz-ustadznya ini, kalau kita ngaji kitab, jangan hanya untuk membenarkan orang lain, tetapi juga untuk membenarkan diri kita. Jangan sampai ketika berbuat baik, kebaikannya untuk menyalahkan orang lain. Berbuat baik untuk memperbaiki diri kita sendiri. Hati-hati sayang, apalagi sekarang ini ada musimnya dunia media sosial yang dek mana semua hal bisa dikatakan, semua hal bisa diucapkan, dan semua hal bisa dilakukan di situ. Kalau kita tidak pintar sebagai masyarakat untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, semuanya ditelan mentah-mentah, ini berbahaya sekali sayang. Ini pentingnya kita bermedia sosial dengan cara yang baik. Dipilah mana yang baik, apakah ini benar-benar, apakah ini tidak, apakah ini hoak, harus benar-benar dipahami dengan sepenuh hati, dengan kebersihan hati. Ingat, tontonan itu ditonton untuk hiburan. Jangan sampai menjadikan kebencian, jangan sampai menjadikan kehancuran. Hati kita rusak. Sesuatu hal yang selalu didengar yang buruk-buruk, maka pikirannya pasti nanti akan buruk dan tindakannya akan buruk sayang. Hati-hati. Selalu mendengarkan yang baik-baik. Karena dari mendengarkan yang baik-baik, pikiran kita akan baik dan tingkah kita pun juga akan baik. Makanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan menentukan apa yang kita lakukan. Dan yang kita lakukan akan menentukan apa yang kita dapatkan. Selalu berpikir yang baik, mendengarkan yang baik-baik.
berkata yang baik-baik, sabar. Sekarang panjenengan saya ajak untuk sholat langsung di tanah, tidak memakai alas. Sering saya ajak duduk untuk zikir, untuk panjenengan ini berzikir, terutama untuk bertafakur. Bertafakur itu berdiam diri. Berdiam dirilah sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah. Tidak usah terlalu menanggapi hal-hal yang tidak penting. Berdiam dirilah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah tidak tidur. Allahu Akbar. Allahu Allahu Allahu. Jadi ketika panjenengan duduk di tanah, ini supaya panjenengan bisa belajar wataknya tanah. Tanah itu wataknya adalah diam. Tanah itu adalah wataknya sabar. Dan tanah tidak pernah membalas keburukan. Ketika tanah diinjak-injak, ketika tanah dikasih kotoran, ketika tanah diludahi, tapi tanah tetap diam dan bahkan menumbuhkan tanaman untuk kita makan. Makanya ketika panjenengan semuanya tidak memakai sandal seperti ini, sampai saya pernah masuk ke bank disuruh keluar sama banknya, padahal waktu itu saya mau bayar utang, disuruh keluar sama tukang banknya karena saya nggak pakai sandal, karena sudah menjadi kebiasaan saya. Bukan berarti kalau saya itu wali, saya itu kiai, saya bukan kiai, saya bukan wali, saya ini hanya pemulung rongsok. Tetapi saya belajar bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang penting kita harus berbuat baik. Tetapi ingat anak-anakku, ketika panjenengan berbuat baik, pasti akan diuji dengan ujian dari Allah. Berbuat baik tidak hanya cukup berbuat baik, karena berbuat baik harus lillah. Seperti tadi pagi ketika panjenengan ngaji sama Abah, kita ngaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah, Kang Maha Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillah. Iku lillah, lillah sudah semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Orang mau berkata seperti apapun, itu adalah ujian dari Allah. Ketika kamu dipuji, itu adalah ujian dari Allah. Dan ketika kamu dicaci, dibuli, itu juga ujian dari Allah. Tergantung bagaimana panjenengan. Apakah benar-benar semuanya karena Allah, lillah, benar-benar lillah, namanya lillah karena Allah, atau hanya karena masih makhluk. Kalau kita berbuat karena makhluk, ketika kita berbuat baik, saya sudah berusaha doain orang, saya sudah berusaha nggak tidur malam, mendoakan untuk santri-santri saya, untuk orang yang datang, tapi ternyata saya malah dibully, dicaci. Kalau hanya karena manusia, sudah saya tutup, saya usaha yang lain banyak. Tetapi kalau di jalan Allah, karena Allah, tidak sayang. Saya ditempatkan oleh guru saya di Blitar, karena memang sudah pasnya saya di Blitar, sudah tahu tempatnya di sini. Oleh sebab itu sama kiai saya berada di tempat ini. Jadi untuk semua anak-anakku, panjenengan semuanya sekarang apa aja untuk bertafakur, berdiam diri, jangan terlalu banyak berdiam, jangan banyak terlalu bergerak, tapi lebih banyak berdiam memasrahkan semuanya kepada Allah. Lemah, teles, Gusti Allah yang, jadi semuanya dipasrahkan sama Allah. Santri harus sabar. Santri adalah adabnya yang paling utama. Seperti kitab yang diterangkan oleh Ustadz Surtam yang bunyinya alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majamuiha bi bayani ilingo ilmu angin cerita ake Kang Furtelo, diterangkan dengan sedikit-sedikit. Santri yang pertama harus sabar. Itu adalah kekuatan kita yang paling besar. Kekuatan kita sebagai umat muslim yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah sabar. Sabar itu hikmahnya luar biasa sekali sayang. Ketika panjenengan dibully, sampean dicaci, sampean difitnah, sampean diam, maka panjenengan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau sampai membalas cacian, membalas bulian, tidak akan mendapatkan hikmah apapun kecuali hanya menuruti hawa nafsu. A'udzubillahi min jalik.
Kesaktianmu adalah Kesabaranmu. kesaktianmu adalah Kesabaranmu. kesaktianmu adalah Kesabaranmu. santri harus Sabar. Allahu Akbar. Barakallah. Sekarang kita jalankan tafakurnya, sholatnya, dan ketika sholat saya minta untuk tidak usah di video. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.